Kisah nyata dari seorang pelatih klub bola Arsenal yang terkenal, yaitu Arsene Wenger. Invisible. Kisah dimulai dengan cuplikan perpisahan Arsene Wenger di Stadium Emirates Arsenal. Lalu Arsene bercerita tentang sebatang rokok yang mengubah takdir hidupnya. Pada 2 Januari 1989, saat itu dirinya pertama kali berada di Highbury. Temannya Barbara Dane, istri dari David Dane, menawarkan korek api. Kemudian Barbara Dane memberikan kesempatan agar Arsene bertemu dengan suaminya David Dane. Would you like to come out to dinner? Akhirnya, saat itu David Dane, Vice Chairman Arsenal, mengajak makan malam Arsene Wenger. Dan hal tersebut merubah hidup mereka selamanya. Kemudian kita dibawa ke tahun 1996 di kota London. Arsenal kedatangan pelatih baru mereka, yaitu Arsene Wenger. Diperlihatkan cuplikan Ian Wright yang saat itu merasa lucu dengan nama pelatih Arsene. Master's degree, Masters. I know he's from France. Orang pada bingung, siapa sih Arsene Wenger ini? Gayanya seperti dosen universitas. Para fans semua berkomentar, dia berasal dari Prancis. There was no history of success of any foreign managers. Belum ada seorang pun saat itu pelatih asing yang sukses memenangkan Liga Utama. Arsene Wenger lahir di tahun 1949. Lalu kita dibawa ke sebuah pedesaan Dattelheim, di mana di desa itu tempat Arsene dibesarkan dan belajar di sana. Ayahnya adalah seorang akuntan di Bugatti, dan ibunya mewarisi sebuah restoran bar. My mother had inherited this bar. Dan bar ini yang menuntun hidup Arsene. Disinilah langkah pertama sepak bola Arsene Wenger dimulai. It was a great psychological experience for. Kemudian ditampakkan keluarga besar Wenger, ayah dan ibunya Arsene. Keluarga Arsene menyadari bahwa karir sepak bola sangat berarti buat dia. Walaupun begitu, Arsene Wenger adalah orang yang sangat pengen tahu dengan dunia. Hingga dia pun kuliah di universitas. Di usia 25 tahun, Arsene sudah mengajar para pelatih. Musim 1996-1997 pun dimulai. Arsene merasa saat itu para pemain bingung dengan dirinya. Dideskripsikan oleh Ian Wright bahwa Arsene ini seperti pemeran utama film Pink Panther. Saat itu Arsenal terdiri dari semua pemain Inggris dengan bintang Dennis Bergkamp. Di hari pertama saat Arsene melatih, bahwa mentalitas ala Inggris harus tetap ada, yang nantinya akan diterapkan ke pemain asing. Ini menandakan era baru kepelatihan Arsene Wenger. Ditampakkan Lee Dixon yang mengatakan bahwa Arsene Wenger memberikan kebebasan kepada para pemainnya. By the time you reach 30 years of age, dan Martin Keown juga mengatakan bahwa Arsene Wenger ini memberikan pencerahan di klub ini. Arsene mulai melakukan perubahan kebiasaan kepada para pemain Arsenal, yaitu dari segi minuman dan makanan, yang efeknya menjadi sangat luar biasa kepada para pemain. it was the new diet. We felt like Supermen. 7 November 1996, keluar rumor bahwa Arsene Wenger akan keluar dari jabatan pelatih karena masalah pribadi. Namun, hal itu ditepis dengan optimis oleh Arsene Wenger, bahwa semuanya baik-baik saja. Lanjut penampakan kota Paris dengan Patrick Vieira di masa kini. Dan dimulailah pembelian pemain pertama oleh Arsene Wenger saat itu, Patrick Vieira. Ditampakkan optimis Vieira ketika bergabung dan ketika bermain dengan tim Arsenal. It's Vieira. It's a great run. He's running with the ball. Ian Wright saat itu bingung dengan keputusan Arsene dengan mendatangkan Vieira. Tapi setelah melihat Vieira bermain, ia pun kagum bahwa Vieira ini adalah pemain Arsenal yang hebat. Dan dimulailah pekerjaan untuk mencari titel juara. Memasuki musim 1997-1998, itulah permulaan evolusi sepak bola di Inggris, yang kemudian membawa Arsene Wenger memboyong pemain asing yang bersinar, yaitu Emmanuel Petit, pemain yang lebih bertahan dari Patrick Vieira. Dengan adanya Vieira dan Petit, tentu saja mereka adalah monster. Pembelian selanjutnya adalah pemain hebat Marc Overmars, kemudian Nicolas Anelka yang berumur 17 tahun. Semuanya dibawa oleh Arsene Wenger. Lalu kita dibawa ke tanggal 14 Maret 1998, pertandingan MU versus Arsenal. He's done it! Kemudian pertandingan-pertandingan selanjutnya dengan kemenangan beruntun. Ian Wright menyatakan bahwa Arsene Wenger ini tidak pernah mengkritik pemainnya. Apapun yang terjadi, dia selalu support kepada pemainnya. Sampai akhirnya Arsenal versus Everton. Saat itu, Tony Adams mencetak skor di Highbury. 10 kemenangan beruntun didapatkan. Hingga akhirnya,
juara Liga Inggris musim 1997-1998 mereka dapatkan. Dan kemungkinan bisa mendapatkan target 2 gelar juara. Ditampakkan pada 16 Mei 1998, final FA Cup, momen yang menentukan bagi karir Arsene di Arsenal. Ternyata itu adalah momen istimewa bagi Arsene Wenger. Ditampakkan Mark Overmars mencetak gol, lalu disusul oleh Anelka yang juga mencetak gol. Yang akhirnya Arsenal mendapatkan 2 gelar juara saat itu. Dan ini dibawa oleh seorang pelatih yang tidak terkenal dari antah berantah, yaitu Arsene Wenger. Dia menang sebagai orang Prancis. Kemudian kita dibawa ke tahun 87-94 di Monaco. Arsene Wenger melatih Marseille di sana dan memenangkan liga dengan pemain Inggris Mark Hatley dan Super Glenn Hoddle. Tapi terjadi skandal di dunia sepak bola di sana, semacam suap dan pengaturan skor. Itu adalah saat yang kelam di sepak bola Prancis. Dan bagi Arsene Wenger, dia harus tetap positif melangkah maju. Akhirnya Arsene menuju Nagoya, Jepang dari tahun 1995 sampai tahun 96. Dia menangani tim yang ada di dasar klasemen. Dengan finish posisi 2 di Liga dan memenangkan Piala Liga. Was a straightaway manager of the year. Dan menjadi manajer terbaik tahun itu. Kemudian kita ditampakkan cara Arsene Wenger dalam menikmati hidupnya dan menikmati kesendiriannya. Arsene Wenger tahu betul, dia harus mengorbankan segalanya untuk pekerjaan yang dia lakoni ini. I had the clear idea of what I wanted. Lalu ditampakkan Sir Alex Ferguson sebagai lawan yang berat. Saat itu Alex menganggap Arsene ini bukan siapa-siapa. Pelatih yang berasal dari Jepang dan tidak tahu tentang permainan sepak bola Inggris. Dan Arsene Wenger pun siap bertarung di lapangan untuk membuktikan bahwa dia layak diperhitungkan. Yang akhirnya membuat frustasi Sir Alex Ferguson saat itu. Aggressive, especially after the games. 14 April 1999, Arsenal versus Manchester United, FA Cup semifinal. Pertandingan luar biasa terjadi saat itu. Bergkamp shot, deflected off Stam. Ken diusir dari lapangan. Suasana sangat dramatik. Di menit 95, Arsenal mendapatkan penalti. In the 93rd minute, we had the penalty. Tapi apa dikata, Dennis Bergkamp sebagai eksekutor gagal menjebol gawang Schmeichel. Gegara hal itu, setelahnya Bergkamp tidak mau ambil tendangan penalti lagi. Kemudian ditampakkan kemenangan Manchester United setelah Giggs menjebol gawang Arsenal. Arsene Wenger selalu membawakan dirinya sebagai ayah ke dalam diri para pemain Arsenal. Sehingga, sebagai seorang ayah, Arsene tahu mana yang terbaik untuk para pemainnya. Dengan cara ini, para pemain Arsenal akan berkembang dengan baik. Selanjutnya, hadir Thierry Henry. Arsene tahu Henry kecil sudah spesial. Henry berposisi pemain sayap kiri di Monaco. Saat itu, Ferguson melihat Henry tidak bisa sebagai penyerang tengah. Hingga akhirnya 3 Agustus 1999, Henry didapatkan Arsene dari Juventus dengan memecahkan rekor transfer untuk Arsenal. Arsene mengembalikan kepercayaan Thierry Henry sehingga membuat Henry bersinar kembali. Henry sangat berterima kasih dengan diberinya kesempatan dan kebebasan oleh Arsene Wenger. Lalu diperlihatkanlah gol-gol fantastis dari Thierry Henry. You can be a professional football player. That you want. Kemudian masuk Robert Pires. Bertempat tinggal di Hampstead, London Utara, diperlihatkan aktivitas mereka waktu itu. Dengan perubahan budaya saat itu di Inggris, tim Arsenal berubah menjadi tim multikultural, dengan pengaruh dari seluruh penjuru Eropa. Masuk musim 2001-2002, Arsene kembali fokus ke tujuan utama, yaitu menang dan memberikan hiburan yang terbaik untuk semua orang. Dan ini adalah karya seni terbaik. Work is to win. But that is not enough. Ditampakkan Robert Pires dan Freddie Ljungberg. Saat itu, Arsenal memainkan permainan sepak bola yang sangat spektakuler, yang akhirnya memenangkan liga dari Manchester United. Ditampakkan pada 12 Mei 2002, parade kemenangan Arsenal. Berikutnya di tahun 2002, Arsene Wenger memasang target kepada para pemain Arsenal, yaitu memenangkan liga utama tanpa sekalipun kalah. Dan semua pemain Arsenal pun tertawa. Ini adalah hal gila. Tidak mungkin, kata Vieira. Dan memang benar, saat itu Arsenal tidak memenangkan liga utama. Tapi, Arsene Wenger masih ingin membuktikan visinya itu. Dan ini saatnya kita harus melakukannya kembali. Dimulailah musim 2003-2004. Walaupun ada keraguan dalam diri Arsene, tetapi semua pemain Arsenal saat itu mendukung apa yang ingin Arsene Wenger capai. Semua pemain bekerja keras saat itu.
dengan menanamkan ke dalam pikiran mereka target tersebut dan bersabar dalam menjalankannya. Dan impian itu pun mulai terlihat jelas. Imbasnya semakin kuatlah motivasi para pemain. 21 September 2003, Manchester United versus Arsenal. Selalu terjadi ketegangan yang tinggi antara Alex Ferguson dengan Arsene Wenger. Ditampakkan permainan menjadi sangat keras saat itu. Terjadi insiden antara Vieira dengan Van Nistelrooy. Vieira dikeluarkan dan terjadi penalti gegara kesalahan Martin Keown. In towards Warland. Hingga akhirnya, eksekusi penalti diserahkan ke Van Nistelrooy, yang mana takdir keberuntungan saat itu memilih Arsenal. Oh, he's missed it. Sehingga hasil imbang 0-0. Semua pemain pun mengerumuni Van Nistelrooy. Dan itulah gambaran sepak bola saat itu. Semua mengekspresikan dirinya sebagai tim. Insiden itu menyebabkan Arsenal digugat dan dikenai denda. Has been fined £175,000. Permainan pun berlanjut. Liverpool versus Arsenal 4 Oktober 2003. Dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 2-1. Hal tersebut menambah rasa persatuan dalam tim, memperkuat hasrat para pemain. Oktober 2003-2004 ditampakkan hasil Arsenal saat itu menang 6 kali, imbang 2 kali, kalah 0. Kemudian kita dibawa kembali ke kampung halaman Arsene, di mana keluarganya dan ayahnya selalu mendukung Arsene dalam hal sepak bola. Yang mana ayahnya selalu berkata, "Kamu bisa lebih baik." Dan hal itu diakui oleh Ferguson, bahwa etos kelas pekerja akan ada selamanya. Memasuki November 2003-2004, diperlihatkan hasil perjuangan Arsenal dengan tidak membawa kekalahan satupun. Akhirnya Februari 2004, Arsenal berencana pindah dari stadion legenda mereka, Highbury. Ditampakkan Arsene di Emirates Stadium, the new home of Arsenal. Pada musim 2003-2004, Abramovich datang ke Chelsea, dan saat itu tidak ada financial fair play. Sehingga budget besar-besaran dihabiskan Chelsea untuk membeli para pemain. Dan memang saat itu waktunya yang tepat untuk membeli klub sepak bola, karena bebas melakukan apa saja. 21 Februari 2004, Chelsea versus Arsenal. Walaupun Arsene mengalami demam panggung, tapi Arsenal masih bisa membuktikan bahwa ini klub masih mumpuni. Dengan hasil akhir 2-1 untuk kemenangan Arsenal. Februari 2003-2004, Arsenal mencatatkan rekor menang 19 kali, seri 7 kali, dengan kekalahan 0. Kemudian ditampakkan sekilas tentang Arsene yang terlalu sibuk dengan sepak bola, sehingga sedikit mengacuhkan keluarganya. Dan itu agak dia sesali. Sehingga sekarang, dia mencoba memperbaiki hal itu kepada anak perempuannya. I try to repair that now. 3 April 2004, Arsenal versus Manchester United. FA Cup semifinal. Arsenal mengalami kekalahan sehingga impian 3 gelar kandas. The treble dream is over. 6 April 2004, Arsenal versus Chelsea. Liga Champions leg kedua. Lagi-lagi Arsenal mengalami kekalahan. Tekanan menjadi invisible atau tidak terkalahkan pun menjadi sangat berat. 9 April 2004, Arsenal versus Liverpool. Liga Inggris, saatnya momen penentuan. Arsenal dibantai 2-0 pada babak pertama. Arsenal lagi dilanda krisis mental yang sangat luar biasa. Arsene sebagai pelatih selalu menanamkan mental jangan pernah menyerah. Hingga akhirnya kebuntuan Arsenal dihancurkan oleh pemain spesial Thierry Henry dengan gol solonya. Hal itu semua membuat semangat para pemain Arsenal kembali ke puncaknya. Just like a machine working on full cylinders again, come back to full strength. Bulan April 2003-2004, Arsenal mencatatkan rekor menang 23 kali, seri 8 kali, kalah belum ada. 25 April, Tottenham versus Arsenal. Pada waktu itu dengan hasil imbang, Arsenal sudah menjadi juara liga. Tapi di lapangan, Arsenal memberi lebih dengan hasil 2-0 yang akhirnya Arsenal menjadi juara liga di musim 2003-2004. Dan semua kebebasan pun diberikan oleh Arsene setelah itu. Apakah mereka mau menjadi yang spesial atau biasa saja? Kemudian ditampakkan hasil pertandingan Arsenal yang belum bisa terkalahkan. 15 Mei 2004, Arsenal versus Leicester City. Pertandingan terakhir Arsenal, yang dimenangkan oleh Arsenal dengan pencapaian bahwa dalam musim itu Arsenal tidak pernah kalah. Diperlihatkan kilasan-kilasan kemenangan para pemain Arsenal. Pencapaian tertinggi bagi para pemain Arsenal untuk menjadi invincible atau tidak terkalahkan. Dan itulah momen di mana Arsene Wenger mencapai impiannya. Menang 26 kali, seri 12 kali, kalah 0.
Setelah pencapaian tertinggi itu, Arsene Wenger seperti kehilangan sesuatu. Apa yang telah terbuang selama pencapaiannya itu? Highbury adalah jiwanya Arsene. Emirates Stadium adalah penderitaan Arsene. Proyek stadium baru menghabiskan dana hingga 2 kali lipat. Terjadi ketegangan di badan pengurus Arsenal yang menyebabkan David Dane keluar dari Arsenal pada tahun 2007. Hingga membuat Arsene bingung saat itu. Apakah mesti loyal ke klub atau David Dane? Dan akhirnya, David Dane menyuruh agar Arsene tetap di Arsenal. Yang ternyata, keputusan untuk tetap tinggal di Arsenal adalah keputusan yang salah buat Arsene Wenger. Mestinya, ketika itu, Arsene sudah keluar dari Arsenal dan merapat ke klub lain atau ke timnas. Karena ketika David Dane keluar dari Arsenal, semuanya menjadi tidak jelas kemana arahnya klub Arsenal ini. Arsenal seperti mengalami hal yang tidak pasti dalam segala hal, dari 2006 sampai 2015. Setidaknya di musim 2013, 2014, dan 2016, Arsene memenangkan Piala FA. Dan sekarang, segala sesuatunya sudah berubah. Pertandingan melawan Chelsea adalah pertandingan ke-1000 kalinya. Tapi saat itu, Arsenal dibantai 6-0 oleh Chelsea. Yang di kemudian hari, menyebabkan Arsene Wenger diminta mundur dari kursi kepelatihan. Demo menyuruh Arsene turun ada di mana-mana. I'm very demanding with myself. Dan Alex Ferguson pun angkat bicara. 6 Mei 2018, terjadilah salam perpisahan Arsene Wenger dengan Arsenal di stadium dengan para fans. Setelah Arsene Wenger berkuasa selama 22 tahun di Arsenal, I know that's not easy. I will miss you. dan semua itu terbayang dalam beberapa detik dari awal Arsene bergabung ke klub Arsenal sampai diadakan salam perpisahan ini. Di akhir film, Arsene Wenger mengatakan itu semua hanyalah kenangan indah yang untuk dikenang. Dan Arsene kembali ke kampung halamannya sambil melatih anak-anak di sana di stadium Arsene Wenger miliknya. Dan Sir Alex Ferguson pun mengakui pencapaian Arsene Wenger di Arsenal yaitu invincible. Oke guys, semoga konten ini bisa menginspirasi kita semua agar tetap